Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat teman dan sahabat JB Channel. Di mana saja berada, malam ini saya akan coba memberikan tutorial kembali, dan yang akan saya bahas ini adalah pasang TWRP dan root Samsung Galaxy J5 Prime G570e. Androidnya versi 8.0 dan versi binarinya itu U2 ya. Tapi sebelum kalian bisa memasang TWRP dan root ya J5 Prime ini, kalian harus sudah membuka OM Unlock dan juga USB debuggingnya ya. Caranya sangat mudah untuk membuka OM Unlock dan USB debuggingnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook saya. Nah, ya, kita langsung saja lihat nih perangkatnya agar tidak berlama-lama lagi. Seperti ini J5 Prime, seperti ini nih. J5 Prime G570i ya. Sini saya temukan sih Androidnya versi 8.0. Baik. Nah, kita akan coba cek ya di pengaturan OM Unlock dan juga USB debuggingnya. Kita buka dulu menu pengaturannya, menu pengaturan dulu, terus kita pilih tentang telepon ya, terus sentuh lagi informasi perangkat dan sentuh beberapa kali pada nomor versi menjadi pengembang, kembali lagi. Nah, di sini aktifkan ya OM Unlock-nya. Sebentar ya, OM Unlock kita aktifkan. Nah, kalau misalkan kalian sama sekali tidak menemukan menu OM Unlock, berarti J5 Prime kalian itu dalam kondisinya RMM state-nya itu prenormal ya. Silakan kalian hapus ya RMM state prenormalnya menggunakan Miracle tanpa dongle, atau bisa juga menggunakan jasa bypass RMM state prenormal yang saya sediakan di kontak WhatsApp saya. Baik, kita masuk ke mode ini. Kita masuk ke mode ini dulu, terus sambungkan HP J5 Prime-nya ke laptop atau ke komputer. Nah, seperti ini ya. Dan kita coba lihat nih filenya. Kita lihat dulu filenya, file bahan lengkap. Nah, bahan lengkap ini ya, TWRP dan root. Kita ekstrak OD-nya. Kita ekstrak dulu OD-nya dan kita buka nih OD-nya dulu. Baik. Setelah itu di sini sudah ada ya serial COM. Kita pilih option, kita hilangkan auto rebootnya ya. Terus kita ke menu AP dan arahkan ke bahan lengkap, lalu ambil file TWRP-nya ya, seperti ini. Klik saja start untuk memulai proses TWRP ya. Biarkan. Nah, kalau misalkan HP-nya tidak reboot, biarkan, abaikan saja karena auto rebootnya kan kita tidak di checklist ya. Nah, untuk bisa masuk ke menu recovery yang sudah kita buat tadi, caranya cukup mudah. Volume bawah, tombol home, dan juga power ya. Nah, seperti ini kecepatan jari-jari kita. Volume bawah, tombol home, dan power. Kalau sudah off, kita langsung tekan volume atas seperti ini. Dia akan otomatis langsung ke menu recovery ya. Nah, seperti ini. Oke. Baik, kita tunggu. Nah, kita swipe dulu. Terus kita pilih wipe. Kita pilih format data ya, format data. Ketikkan saja yes. Oke, tunggu sebentar, kembali lagi. Kita pilih menu install.
select storage, kita pilih micro SD, oke. Kita instalkan Magis Zip-nya, Magis Zip, karena di sini kita akan menggunakan Magis ya untuk routingnya. Ini bisa juga menggunakan EFTSU ya. Jadi ada dua opsi. Kalau misalkan menggunakan Magis silahkan ikuti cara ini. Kalau misalkan lebih menggunakan EFTSU silahkan kalian improvisasi sendiri. Oke. Kita tunggu proses instalasi Magis Zip-nya ini sampai selesai. Nah, selesai. Agar nanti HP-nya tidak bootloop, kita instalkan Noverity-nya dulu. Nah, ini untuk menjaga agar HP-nya tidak bootloop ya. Setelah kita pasang Magis atau kita routing tadi ya. Nah, seperti ini kita tunggu. Sekali lagi, ini ada dua opsi ya untuk routingnya. Nah, setelah itu kembali lagi sampai ke menu tampilan awal ya dari recovery ini. Kita pilih reboot system, download install, tunggu sebentar ya, karena proses routing menggunakan Magis Zip-nya itu membutuhkan format data, jadi mungkin loadingnya agak terlalu lama. Sebagaimana kita reset HP saja ya, factory reset, jadi mungkin loadingnya cukup lama. Dan karena memang lama, saya sengaja skip saja videonya agar tidak terlalu kepanjangan dan untuk bisa mempercepat waktu saja ya. Oke ya, satu lagi nih informasi, pokoknya ada dua opsi ya. Jika kalian lebih memilih Magis dengan routingnya, silahkan ikuti tutorial ini. Dan kalau misalkan kalian hanya routingnya saja, silahkan kalian gunakan EFTSU ya. EFTSU silahkan kalian improvisasi sendiri, karena HP ini diburu-buru sama konsumen, jadi saya belum sempat menggunakan memberikan tutorialnya dengan EFTSU ya. Jadi silakan kalian improvisasi saja sendiri menggunakan EFTSU, tapi itu routing only ya. Jadi tidak bisa kita pasang TWRP. Kalau menggunakan Magis atau SuperSU, silakan kalian pasang dulu TWRP yang sudah saya jelaskan tadi ya di awal langkah tadi. Nah, seperti ini. Nanti kita tunggu sampai dia masuk ke menu home screen dan kita setting lagi. Karena HP ini kan sudah baru saja kita reset ya dengan format data tadi yang ada di menu recovery. Nah, kalau sudah ke home screen seperti ini ya, kita langsung saja buka My File untuk menginstalkan Magis Manager ya. Nah, seperti ini yang ada di kartu SD, kita instalkan dulu Magis Manajernya sampai selesai ya. Pokoknya jangan terjadi error. Nah, sementara kita instalkan ini Magis Manajernya ya, kita aktifkan saja iWiFi-nya. Jadi HP ini kita koneksikan ke internet dulu. Sini saya menggunakan WiFi. Kalau misalkan data seluler juga bisa ya. Nah, saya akan coba menghubungkan HP ini ke internet dulu. Ini sementara Magis Manajernya belum selesai diinstal ya. Seperti ini. Kalau sudah terhubung,
silakan kita kembali lagi saja ya di proses instalasi Magisnya. Nah, ya. Nah, seperti ini, tunggu selesai. Itu langsung buka ya, kita buka dan biarkan saja dia sampai memperbarui dan proses routing sudah selesai ya. Nah, seperti ini ya. Copot atau uninstall sama saja, berarti ini routingnya sukses menggunakan Magis ya. Dan sekali lagi, silakan kalau misalkan kalian lebih menggunakan Magis, ikuti saja tutorialnya. Dan kalau misalkan menggunakan EFT-SU, itu hanyalah routing ya, routing only. Oke. Baik, untuk itulah video cara pasang TWRP dan root Samsung Galaxy J5 Prime G570Y untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya, ikuti terus JP Channel dan dukung saya dengan subscribe kalian. Follow Instagram dan Facebook saya. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih dan salam.